Baik, Bu Neneng, ini hari ini untuk praktek Koji kita ketemu. Saya berperan sebagai coach dengan Koji. Nah, kita tentukan dulu tujuannya. Ya, jenengan kira-kira nanti tujuannya mau apa sih sing jenengan ini sebenarnya itu. Iya, jadi gini loh Pak Yoga, saya itu mempunyai permasalahan sebenarnya ya. Uh, di sekolah itu kan saya jadi panitia prakerin atau PKL. Nah, anak-anak yang PKL itu kan harus membuat laporan ketika memang sudah selesai PKL-nya itu. Tapi yang jadi masalah itu anak-anak itu ada beberapa yang tidak membuat laporan. Itu Pak masalahnya. Ya, berarti jenengan tujuannya kan biar anak-anak membuat laporan gitu kan, semua membuat laporan Iya. kan. Dan Iya. ya, terima kasih Bu. Mencoba ya Bu, kita berarti tujuan jenengan kan ingin membuat atau memberikan motivasi internal nggih pada anak-anak biar mereka sadarlah membuat laporan setelah prakerin. Nggih. Kalau jenengan di situ posisinya sebagai apa Bu? Ketua dalam kepanitiaan, ketua, anggota atau apa? Ya, dalam kepanitiaan saya itu sebagai sekretaris. Iya. Sekretaris. Nah, kalau sekretaris kira-kira punya wewenang sejauh mana Bu Neneng? Artinya di situ kan ada ketua, tapi ada jenengan sebagai sekretaris. Sekretaris kan termasuk panitia inti ya. Ya kalau Iya. panitia inti kan sebenarnya punya wewenang lah, artinya punya wewenang untuk menentukan sebuah kebijakan. Berarti punya nggih? Iya, punya, Pak. Jadi sekretaris itu kan sebenarnya punya wewenang, banyak sekali wewenangnya, terutama sebenarnya ini dalam pembuatan laporan itu kan ada namanya guru pembimbing. Nanti ada guru pembimbing yang membimbing siswa langsung dalam selama PKL dan juga dalam selama pembuatan laporan itu. Tapi kalau guru pembimbing itu kan di luar kepanitiaan. Jadi di sini saya sebagai sekretaris mempunyai banyak wewenang, misalnya untuk mengkonfirmasi ke guru pembimbing untuk segera atau istilahnya ngoyak-ngoyak anak tersebut supaya bisa cepat menyelesaikan laporannya gitu. Kemudian nanti sekretaris juga berwenang membuat ini loh, apa namanya, sertifikat gitu loh Pak. Jadi ketika laporan sudah selesai, siswa baru bisa mendapatkan sertifikat. Nah, kalau belum selesai berarti kan otomatis tidak mendapatkan sertifikat gitu. Oke, gini Bu, kalau boleh tahu bentuk laporannya seperti apa? Apakah harus tertulis atau bisa dengan cara yang lain? Nah, ini selama ini baru tertulis Pak. Jadi kayak laporan skripsi itu dari fontnya juga ditentukan, kemudian margin dan sebagainya juga ditentukan. Itu kayak bendelan gini loh Pak, kayak skripsi Kayak gitu laporan karya laporannya. tulis itu ya? Iya, kayak karya tulis. Nah, itu memungkinkan nggak kalau misalkan membentuk apa bentuk-bentuk yang lain gitu kan? Laporan kan kalau era sekarang gitu ya, maksudnya menyalahi aturan apa enggak kalau di yang SMK di prakerin itu. Kalau zaman sekarang kan laporan kan sebenarnya banyak macamnya ya, tidak harus tertulis dalam bentuk bendelan itu kan banyak macamnya. Bisa saja bentuk file gitu misalkan, atau bentuk video, atau bentuk apa dan seterusnya. Itu kira-kira memungkinkan nggak? Dalam artian menyalahi aturan apa enggak? Iya, jadi selama ini kita belum pernah terpikirkan untuk, oh iya laporannya itu nggak harus dalam bentuk print out gitu. Nah, ini kan kalau dalam bentuk print out merupakan salah satu masalah juga buat siswa karena faktor mereka tidak membuat laporan itu ada beberapa faktor sebenarnya. Kalau anak-anak sekarang itu kan ngeprint itu mahal ya Pak, sedangkan satu bundle itu habis banyak biaya juga. Nah itu menjadi salah satu faktor anak tersebut tidak membuat laporan. Jadi nanti mungkin di sini akan didapat solusi nih. Kira-kira
Saya harus karena panitia itu kan berarti Iya, mempunyai wewenang gitu ya, iya betul kalau betul. laporan itu tidak harus dalam print out gitu. Ya, ya tentunya selama memang secara aturan diperbolehkan gitu loh. Kalau kalau skripsi kan memang ada aturan khusus ya, skripsi harus begini begini ya. Kalau Iya. laporan itu kan yang lebih paham tentunya jenengan yang berada di jenjang SMK. Nah, tadi hanya sebuah gambaran saja sih. Kemudian kalau selama ini Bu, kira-kira berapa persen dari peserta yang sudah mengumpulkan laporan gitu? Yang sudah mengumpulkan laporan kira-kira sudah 70%, 30%-nya itu belum. 70%. Nah, Nah, iya, dan kebanyakan itu anak-anak TBSM yang tidak mengumpulkan laporan gitu. TBSM berarti yang anu ya, Otomotif. otomotif. Ya, otomotif. Berarti sebenarnya ada itu Bu, tadi Bu ada gambaran. Kenapa sih? Berarti kan mungkin ya hobi di apa ya? Jenengan perlu mewadahi itu. Karena hobi mereka mestinya beda dengan yang lain. Nah, anehnya Iya, kok mereka nggak ada yang mengumpulkan. Jadi kan tuh. Jadi skala 70% menurut saya sudah bagus sebenarnya sih, tidak tidak terlalu anu lah, sudah mulai mulai progres, tinggal beberapa hanya jurusan-jurusan tertentu deh yang belum. Kemudian tadi jenengan sudah mengatakan oh ada gambaran solusi. Kira-kira seperti apa Bu? Kalau boleh saya tahu jenengan setelah kita ngobrol-ngobrol ini solusinya mau seperti apa? ya. Jadi saya ada gambaran gini nih. Karena kan yang pertama tadi masalahnya faktor biaya ya, anak-anak tidak membuat laporan. Kemudian Mm-mm. jadi kalau di print itu banyak mengeluarkan biaya, nanti laporannya bisa dalam bentuk soft file, tidak harus di Mm-mm. print out. Itu salah Mm-mm. satunya. Kemudian mungkin jadi sesuai minat siswa saja. Misalnya siswa pinginnya dalam bentuk video, mereka ngomong membuat laporan, tapi dalam bentuk video gitu. Itu mungkin juga bisa. Kemudian mungkin anak-anak laporannya apa namanya ya, kayak presentasi langsung di depan kami gitu. Ya, oke. Mantap Bu. Iya, Kalau itu bisa dilakukan berarti kan jenengan sudah menemukan solusi, tinggal merencanakan aksinya saja. Kira-kira kalau prakerin itu berapa bulan ya? 6 bulan ya? 2 tahap, 3 bulan Lamanya 3 bulan. 3 bulan 3 bulan. Nah, Iya, karena ada batas waktunya. Berarti jenengan kira-kira nanti tinggal merencanakan aksinya mau seperti apa, kemudian yang mau diprioritaskan yang mana, kemudian bagaimana cara cara mewadahi itu ya, minat, bakat dan seterusnya. Itu tadi jenengan sudah menyampaikan, itu luar biasa Bu. Kalau itu bisa dilakukan, wah ini diferensiasinya kena ini jenengan. Sehingga iya. pembelajaran Terima juga kasih, jadi Pak. tidak hanya di kelas tapi juga dalam produk ya. Laporan kan termasuk Iya, produk ya, berarti ya, iya, iya. termasuk produk. Oke, kira-kira batas waktunya berapa Bu itu Bu? Batas waktu Setelah pengumpulan laporan. antara selesai prakerin dengan pengumpulannya. Iya, jadi batas waktunya itu laporan dikumpulkan sebelum penilaian akhir tahun atau tes Oh, semester berarti lama 2. ya? Berarti lama ya? Iya, Ya. ya nggak lama Pak. Kan mulai prakerin ini bulan Desember sampai Maret. Oh, Maret. Oh, mereka Iya, April setelah April itu kan gajian ya? iya, Iya, April. Oh iya. paling kurang lebih berarti 1 bulan. Oke, oke. Terus nanti gini Bu, kan tadi udah ditemukan solusi ke, ada beberapa Iya, macam, misalkan dengan soft file, kemudian artinya paperless lah ya, karena kita memang sudah apalagi SMK jadi bagus memang paperless karena sudah eranya seperti itu. Nah, terus iya. kira-kira tinggal menentukan itu Bu, kira-kira jangan tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa, itu yang perlu digarisbawahi juga, menjadi Iya, menjadi anu. tolak ukur keberhasilan menurut saya itu ketika selesai prakerin mereka langsung membuat laporan gitu ya. Dan laporannya itu kan bebas sebenarnya. Yang tadi Mm-mm. solusi yang saya dapatkan bebas ya sesuai minat siswa.
Mm-mm. Kemudian tolak ukur keberhasilan lagi, laporannya sesuai dengan buku panduannya. Kan ada buku panduan dalam membuat laporan. Jadi mereka tidak ngasal dalam membuat laporan. Kemudian tepat waktu itu Pak. Jadi anak-anak latihan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya, Baru mantap itu Bu. Pak tolak Ya, ukurnya. ya, tapi memang itu. Kalau boleh saya tahu, nah, buku petunjuk itu yang buat sekolah atau memang ada acuan khusus dari pemerintah? Kalau di sekolah saya itu yang buat sekolah, Ya, tapi kalau sekolah, mengacu dari ya, aturan pemerintah. aturan pemerintah. Ya, kalau misalkan Iya, sekolah kan artinya jangan berarti punya lebih lebih punya apa ya ruang iya, untuk apa ya melakukan semacam manuver, kemudian untuk berkreativitas itu kan berarti lebih punya ruang. Oke Bu, bagus sekali, rencana aksinya juga sudah mantap, tinggal yang tidak kalah penting adalah tetap harus kira-kira untuk mengawal keberhasilannya apa yang akan jenengan lakukan Bu? untuk Seperti itu. mengawali keberhasilan yang pertama saya akan koordinasi ya dengan teman-teman panitia inti dulu dalam pembuatan laporan karena kan selama ini pembuatan laporan baru sekedar itu tadi yang saya sebutkan print out. Jadi ini harus saya bicarakan dulu, diskusikan dulu dengan panitia. Ketika panitia sudah oke setuju, kemudian akan kami bicarakan dengan kaprodi masing-masing karena itu juga harus sesuai persetujuan dari kaprodi. Kemudian setelah ACC baru nanti disampaikan ke siswa. Ya, mantap Bu. Itu kan sudah berarti langkah-langkahnya sudah apa ya punya gambaran seperti itu. Nah, pelaksanaan Bu di sudah ada perencanaan. Nah, kalau ini nanti sudah menjadi sebuah kesepakatan, kira-kira komitmennya seperti apa? Itu juga penting, Bu. Komitmennya biar biar untuk mengawal biar itu tetap berjalan dengan baik gitu loh. Rencana jenengan. Iya, komitmen supaya berjalan dengan baik yang jelas pertama tadi ya harus disepakati bersama dulu. Kemudian disampaikan kepada siswa, kemudian bisa berkelanjutan. Jadi ini bisa tahap awal dimulainya pembuatan laporan dengan bebas kemauan siswa seperti apa dan semoga nanti ini kedepannya di tahun-tahun berikutnya itu bisa berkelanjutan gitu. Ya, bagus Bu Neneng, mantap sekali. Monggo silakan dilanjutkan, semoga berhasil. Dan yang tidak kalah penting, mungkin lanjutan coaching ini perlu kita bahas juga. Artinya nanti keberhasilannya setelah batas waktu pengumpulan laporan, apakah langkah yang jenengan ambil itu berhasil atau tidak, itu kan kita perlu refleksi ya. Kira-kira refleksinya kapan Bu? Lanjutan, ya refleksi lanjutannya. Kira-kira setelah ini PKL selesai gitu Pak, refleksinya. Iya. Berarti setelah batas waktunya selesai ya. Tentunya refleksi kan sangat bermanfaat ya untuk kelanjutan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga sekarang jenengan sudah melakukan kreativitas, mudah-mudahan semakin lama setiap tahunnya itu makin baik. Oke. Iya, terima kasih Pak. Semoga berhasil. Amin, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya pada hari ini sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan anak-anak yang tidak mau membuat laporan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Gitu, terima kasih. Sekarang gantian saya ya. Gantian saya. Tadi waktunya sudah cukup ya, 15 menit kelihatannya sudah terpenuhi ya. 14.38. Udah kalau sudah cukup, nanti dengan awalan kan sudah bisa, semoga sukses. Oke. Sini Bu. Saya dulu ya. Tak buka dulu ya Pak. Monggo.
Baik, Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Bu Gimana, Neneng. gimana nih Kabar? kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Sehat. ya? Sehat, Alhamdulillah. tapi lumayan capek. Heeh. Iya. Oke, nggak apa-apa. Eh, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Yoga. Kira-kira Pak Yoga ada yang mau dibicarakan atau diobrolin nggak ke saya? Ada nih Bu Neneng, saya itu punya masalah sih. Pengen punya teman untuk ngobrol dalam rangka mencari solusi gitu Bu. Jadi gini Bu, saya itu di sekolah itu kan personilnya dikit ya. Oh iya, Sekitar sama Pak. sekitar 8 orang dengan saya. Nah, sebenarnya pas pertama datang itu kalau dilihat progresnya itu bagus sih, dalam artian tadinya yang sudah berada di zona nyaman, kemudian ketika saya datang, alhamdulillah sudah mulai ada progres membaik, mau sudah sedikit beranjak lah dari zona nyaman. Tapi gini, masalah itu muncul begini, sekarang itu kita tahu ya bahwa target atau kewajiban kita itu sebagai guru itu kan luar biasa Iya. banyaknya. Program yang harus dilakukan itu kan banyak ya, program sekolah, kemudian ada yang ke atas secara vertikal programnya dinas pendidikan, ada lagi ke atasnya lagi programnya kementerian gitu. Iya. Nah, itu pelaku atau ibaratnya pelaksananya itu kan guru. Iya. Nah, dengan saya punya program sekolah yang sebenarnya itu target harus terpenuhi, tapi ternyata gimana ya Bu, teman-teman itu kayaknya seperti terlalu berat gitu loh. Jadi dengan program saya, program dinas, program kementerian yang harus dilaksanakan bareng dengan jumlah personil yang sedikit. Nah, itu mereka kayaknya terlalu berat. Nah, efeknya itu saya gimana ya? Saya yang merasa sendiri sih, kalau secara langsung sih teman-teman tidak menyampaikan secara langsung, tapi saya dari gestur mereka, kemudian dari raut muka kan kelihatan ya kalau mereka itu sebenarnya ada yang merasa terbebani. Apa saya yang terlalu cepat ya? Saya pengennya gini, tujuannya biar saya pengen kita ngobrol dan menemukan solusi biar program jalan saya, tapi teman-teman juga tidak merasa terbebani banget. Iya, baik. Jadi permasalahan dari Pak Yoga ini adalah pertama tadi dengan jumlah siswa yang sedikit dan dengan begitu banyak program-program gitu ya. Iya. Gurunya sedikit? Guru sedikit. Nah, tapi kewajibannya, programnya yang harus diselesaikan itu luar biasa. Iya. Jadi dengan guru sedikit tapi programnya itu banyak. Dan di sini Pak Yoga merasa seperti saya bekerja sendiri gitu ya Pak ya. Sebenarnya bukan bekerja sendiri, tapi dengan begitu banyak program dan jumlah guru yang sedikit, jadi kan masing-masing guru itu bebannya banyak ya Pak. Iya, gitu maksudnya begitu. Ya, jadi kita akan cari solusi nih dari permasalahan Pak Yoga ini nih. Ya, kira-kira nih untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Pak Yoga ini, dari perbincangan kita ini, tujuan yang diharapkan itu apa sih Pak? Nanti tujuannya yang diharapkan itu apa? Saya pengennya program jalan, artinya semua program-program yang sudah disepakati itu bisa jalan, tetapi teman-teman itu tidak merasa seperti terbebani banget, dalam artian mereka kayak tersiksa gitu. Iya benar. Iya gitu. Iya, jadi
harapannya nanti programnya jalan dan teman-teman itu tidak merasa terbebani gitu ya, Pak. Iya. Oke, coba kita sama-sama cari solusinya ya. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, program yang sudah ada di sekolah dari banyak programnya itu ada di skala berapa program itu tercapai? Kalau dari program yang saya atau kami sepakati bersama itu sebenarnya kalau terlaksana sih sudah berada di level 7, Bu. Cuman molornya itu yang tidak sesuai target itu banyak ke waktu. Artinya sampai ke deadline-nya itu ternyata tidak tercapai dengan apa yang ditargetkan gitu loh. Iya. Lebih ke situ Kalau sih ada sebenarnya. iya, level 7 itu menurut saya sudah lumayan bagus ya, Pak. Ya, level 7 itu Iya sih. sudah lumayan bagus, cuman tadi masalahnya di waktu ya, Iya, molornya lebih ke itu. situ, lebih ke waktu. Ya. Nah, kira-kira dari permasalahan ini Pak Yuga punya gambaran nggak gimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini terutama waktu dalam penyelesaian program? Ada rencana apa nih kira-kira? Kalau yang sudah saya lakukan sih sebenarnya sudah melaksanakan kerja bareng, belajar bersama, berbagi tugas gitu loh. Iya. Cuman yang belum kami maksimalkan adalah kerja yang kolaborasi sih, Bu. Lebih ke situ. Jadi selama ini lebih banyak ke masih pembagian tugasnya ya belum berimbang. Karena saya melihat dari level kemampuan teman-teman kan nggak sama ya. Ada yang pelari, ada yang jalan, ada yang pelari jalan tapi agak cepat kan seperti itu. Iya. Jadi hambatannya itu tadi di sini secara tidak langsung Pak Yuga sudah menyampaikan hambatannya ya, yaitu kolaborasi. Kolaborasinya kemudian atau kerja barengnya ya. Karena dari masing-masing person kemampuannya kan berbeda gitu. Nggih. Pak Yuga kira-kira ada strategi yang dimiliki nggak untuk mengatasi ini? Gini ya Bu, tambah surat ini. Apa kira-kira gini ya? Apa kira-kira saya yang terlalu tinggi targetnya ya? Mungkin bukan terlalu tinggi targetnya ya, tapi cara-caranya atau langkah-langkah atau pembagian, kira-kira ada pembagian job desk-nya itu loh Pak. Kalau pembagian sebenarnya sudah saya bagi sih, cuman permasalahannya yaitu ada yang jalan, maksudnya ada yang setelah dibagi itu berjalan sesuai dengan rencana, tapi ada yang macet, ada yang mogok kan gitu. Kemudian ada yang jalan tapi pelan, ada yang sesuai dengan batas waktu selesai ya selesai gitu. Iya. Nah, berarti sampai saat ini Pak Yuga belum mempunyai solusinya gitu ya? Gini, saya punya gambaran gini sih, kan ada yang diantara teman-teman yang ada yang pelari cepat, ada yang jalan tapi lumayan cepat, dan ada yang jalan lambat gitu. Iya. Saya punya gambaran ini walaupun belum saya lakukan, tapi gambarannya adalah mungkin saya buat tim kolaborasi. Nah, kolaborasinya bisa kerja secara online, artinya satu file itu dipegang banyak orang. Nah, dipegang banyak orang sehingga kerjanya itu bisa kerja di mana saja. Dalam artian di rumah juga kerja, bisa di sekolah, bisa di mana saja lah ketika ada waktu luang bisa dilakukan. Nah, ya sementara sih itu rencananya. Oke, sip, bagus itu Pak rencananya. Menurut saya sudah sangat bagus, yaitu dengan tim kolaborasi kerjanya online ya. Jadi bisa dikerjakan dimanapun. Di rumah bisa dikerjakan, karena online kan bisa dikerjakan bareng-bareng lewat Zoom gitu. Jadi nanti ketika deadline-nya sudah
sudah deadline-nya, jadi pekerjaan atau program itu sudah terselesaikan. Iya, Bagus sih Pak, menurut saya itu strategi atau langkah yang diterapkan Pak Yoga. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira kapan nih strategi itu akan dilaksanakan? Saya rencananya di awal September ini, Bu, karena kemarin kan HUTRI ya, saya mau daftar Iya, tapi kan kita tahulah kalau HUTRI pembelajaran tidak efektif. iya, Jadi saya rencanakan September akan saya mulai pembagiannya secara berimbang. Kemudian ada program ini juga, program untuk menyetarakan kemampuan. Jadi kan kolaborasi kalau tidak setara kemampuannya juga bahaya. Yang satu ngetik, iya, yang satu menghapus nanti. iya benar. Seperti itu. Jadi nanti ada semacam ya kayak apa ya, pendampingan lah, pendampingan Iya, dulu. Nanti yang bareng-bareng dulu, tapi nanti kan ada yang jelas langsung nyantol, tapi iya benar. ada yang belum. Nah nanti yang sudah nyantol itu saya jadikan sebagai ketua tim, nanti dibantu oleh teman yang lain. Artinya dia selaku nanti berfungsi sebagai coach juga gitu loh di situ. Iya, Jadi secara bertingkat. Nah, iya, coachingnya ini nanti bisa berjalan dalam lingkup sekolah. Harapan saya sih begitu, Bu. iya sip September banget Pak. mulai. Ya sip, itu bagus sekali Pak. Ini sudah ada dua solusi tadi. Yang pertama tim kolaborasi kerja secara online, yang kedua ini ada kesetaraan kemampuan dalam menyelesaikan program-program yang diberikan oleh kepala sekolah tadi. Bagus sih Pak menurut saya, semoga itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, Amin, amin. kemudian nih Pak, apa nih komitmen Pak Yoga dalam rencana yang sudah disampaikan tadi? Ya. Agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tentunya harus ada evaluasi secara bertahap, Bu. Ya. Sehingga mungkin secara mingguan saya akan melakukan refleksi. Artinya refleksi dari masing-masing pemegang program itu sudah sejauh Ya. mana yang sudah oke, mana yang masih terjadi hambatan, kemudian untuk mencari solusi bersama. Terus saya bentuk juga koordinator umum, artinya biar membantu saya dalam Menyelesaikan. ya menyelesaikan dan mengontrol di lapangan, sehingga tidak sampai berlarut-larut. Ketika Iya. terjadi sebuah permasalahan bisa teratasi dengan segera. Itu, Bu. Oke, sip. Bagus, Pak. Ada evaluasi, ada refleksi dari masing-masing nanti ya. Terus nanti kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Pak Yoga dalam menjaga komitmen ini? Ya, terusnya yang saya mintai bantuan itu adalah teman yang tadi, yang pelari-pelari cepat itu, Bu. Jadi yang pelari cepat itu biar sebagai pendamping juga, tutor juga untuk Iya, teman-temannya, sebagai coach juga untuk iya. teman-teman yang lain. Oke. Oke, Itu yang akan berarti saya jadikan sebagai teman kolaborator untuk saya, dan nanti iya. di bawahnya ada kolaborasi dari teman-teman guru, masing-masing pemegang program. Oke, sip. Bagus, Pak. Jadi nanti ada teman yang membantu tapi yang larinya cepat atau berpikirnya cepat gitu ya, bisa kerja cepat gitu ya Pak. Bagus sekali sih menurut saya apa yang Pak Yoga rencanakan dan Pak Yoga refleksikan tadi. Nih Pak, dari apa yang disampaikan Pak Yoga tadi, kira-kira nih untuk mencapai keberhasilan itu kan tadi sudah ada rencana, kemudian ada waktu yang mau dikerjakan itu kapan, kemudian siapa saja yang bantu itu kan sudah disampaikan ya. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin Pak Yoga sampaikan atau unek-unek apa nih yang ingin disampaikan? Ya, sibuk sementara itu, tapi mungkin ya saya harus melakukan
Mungkin saya lihat progresnya aja lah Bu. Saya lihat progresnya dari rencana tadi. Nanti saya laksanakan dulu. Mungkin saya targetkan setengah semester seperti apa. Ibaratnya kalau sudah berhasil ya tinggal peningkatan, kalau belum berhasil berarti harus mencari cara atau metode yang lain. Mungkin itu Bu. Nanti Oke. bisa kita lanjutkan lagi untuk kegiatan coaching ini sambil melihat progres. Dalam artian progres ini ketika saya laksanakan berhasil atau tidak ya itu mungkin bisa kita lakukan refleksi lanjutan. Iya, oke sip. Nah, saya nggak sabar nih Pak melihat progres dari Pak Yoga. Semoga nanti setelah itu semua berjalan dengan baik, berjalan sesuai rencana, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya ingin tahu nih sampai sejauh mana progresnya. Semoga apa yang diharapkan Pak Yoga ini tercapai sesuai keinginan dan sesuai tujuan yang sudah direncanakan. Oke sih Pak Yoga, luar biasa sekali solusi yang Pak Yoga dapatkan. Semoga semua bisa berjalan dengan baik, lancar. Amin, Dan amin, saya tunggu ini kabarnya. amin. Saya Siap, tunggu Bu. kabarnya loh Pak ya. Siap, siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Oke Pak, Bu. dari apa yang kita bicarakan tadi, bagaimana nih perasaan Pak Yoga setelah ngobrol-ngobrol barusan? Perasaannya intinya cenderung lebih tenang ya, dalam artian yang pertama karena saya bisa punya teman untuk pendengar, sebagai pendengar, Iya, apalagi iya. tadi kita ngobrol-ngobrol mendapatkan solusi, seneng banget Bu. Oke sih Pak. Baik, karena ini waktunya udah habis ya. Oke, itu aja Pak Yoga. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar. Terima kasih sudah Amin. berbagi masalah. Semoga semuanya lancar. Amin. Oke, selamat Terima sore kasih. Pak Yoga. Selamat sore, terima kasih Bu Neneng. Iya, Semoga terima kasih. masalahnya jenengan tadi juga segera mendapatkan titik terang. Saya juga tidak sabar Amin. menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti muncul itu tadi sesuai rencana jenengan. Diferensiasi muncul sehingga laporannya menjadi produk-produk yang sesuai dengan minat dari murid-murid jenengan. Oke, sukses Iya. selalu Bu Neneng. Selamat Amin. sore. Sukses juga Pak Yoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.